Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap di lahan semangka ya. Ini mungkin kita sudah lama ya nggak kesana, makanya kita melihat semangka ini seperti apa. Dan mungkin banyak ya teman-teman yang kemarin request tentang tanaman semangka. Ini seperti ini ya teman-teman semangkanya. Ini sudah mulai penggejikan seperti ini. Nanti sore dikasih pupuknya. Ini masih melubangi. Oke, langsung saja kita tanya ke petani seperti apa ini. Oke Mas, assalamualaikum Mas. Mas, ini di semangka Bu Lonjong ini Mas ya. Iya. Ini waktunya pemupukan Mas ini ya. Iya. Ini pemupukan ini sekarang dilubangi, kapan untuk dikasihkan Mas? Nanti sore ini kan masih penggejikan untuk Majikan ya, iya. Bapak Asmuni teman-teman yang mungkin teman-teman lihat videonya yang dulu, Bapak Asmuni sekarang masih sibuk untuk penggejikan ya, untuk melubangi seperti ini. Ini berarti sampai bawah ini anu ya Mas, basah Mas ya? basah. Karena kan setiap hari disiram. Setiap hari disiram. Iya. Oke, beliau ini adalah adik Mas ya, adik Iya. dari Bapak Asmuni teman-teman. Mas, kalau semangka seperti ini Mas disiram setiap hari, itu enggak gampang busuk atau seperti apa Mas? Enggak, kalau semangka di musim kemarau kayak gini ini lebih baik disiram setiap hari karena dia butuh lembab tanahnya. Ini kalau dilihat dari kresek bawah ini juga yang kering cuma ini tok Mas ya? Iya, yang Gini, ini Mas, ya? kan bawah juga basah karena di sini kan sudah disiram. Ini gulutannya berapa meter Mas untuk gulutan yang ini Mas untuk? Ini yang lebar ini. ini sekitar 80 meter, 80 cm lah. 80 cm Mas ya. Untuk jarak tanam 4,50 meter tiap parit. Per parit ini 450. Ini 450 meter. 450 cm Mas ya. Senti. Ini ditanami berapa Mas ini Mas untuk jarak tanam maksudnya itu? Untuk jarak Berarti apa? tanam 40 kalau kita untuk pembenihan. Mm-mm. Kalau untuk konsumsi minimal 50 sampai 60 bisa 70 tergantung anu lah minatnya petani ya. Minatnya petani. Iya. Ini kalau dari semangka Mas, ini kalau pembenihan ya, itu kan jaraknya lebih dekat. Iya. Kalau buah jaraknya lebih jauh. Ini kenapa Mas kok dibedakan seperti itu? Kan sama-sama berbuah Mas. Untuk pembenihan kan nggak perlu buah yang jauh karena kalau untuk konsumsi itu buah lebih jauh dari batang Awal ini Mas ya. batang itu lebih bagus. Jauh ya. Kalau di semangka pembenihan ini minimal dari batang ini berapa meter Mas? Atau berapa daun Mas? Minimal itu sekitar 6 daun lah. 6 daun. Iya. Minimal ya Mas ya. Iya. Berarti buah pertama Mas ya. Buah pertama. Karena kalau Dikawinkan enggak Mas kalau seperti dikawinkan, kalau untuk pembenihan itu kan lebih cepat jadi lebih cepat apa ya, lebih cepat selesai lah pekerjaan petani itu. Kalau untuk beda sama yang untuk konsumsi, kalau konsumsi lebih jauh karena dia membutuhkan hasil panen yang lebih besar karena yang dia beli oleh yang dibutuhkan pasaran buah yang lebih besar ya. Kalau pertanian pembenihan seperti ini nggak butuh yang besar Mas ya? Nggak perlu, yang penting banyak gitu, banyak. Mas. Karena lebih banyak buah, lebih banyak bijinya kan. Bijinya. Ini kalau di semangka pembenihan ini satu batang dibuahkan berapa buah Mas? Minimal 2 lah. Minimal 2 ya. Ini kan 2 ini. Bisa dilihat ini kan satu dari batang yang ini, Ya. kedua dari yang ini. Ini kan 2 ini. Satu batang 2 buah ini. Satu batang 2 buah. Ya. Mas, kalau dari awal ini Mas ya, Iya. itu kan nanti dipotong Mas ya. Ya. Itu Topping. ya di topping Ya. di usia atau daun berapa Mas? Usia minimal 15 hari lah mulai topping karena dia mulai keluar sungut itu. Iya. Keluar Oh, yang penting keluar sungut itu sudah iya, ditoping Mas ya. topping itu. Karena dia kan mudah sudah dipotong. Tapi kalau dari jalarnya Mas itu dibuat jalar berapa Mas? Bisa 3, Cabang berapa? cabang 3 bisa cabang 4. Kalau cabang 3 atau cabang 4 itu dibuahkan semua atau cuma satu cabang Mas? Kalau semangka itu minimal paling banyak buahnya kan 3, lebih dari itu tidak akan jadi sendiri. Tidak akan jadi ya Bos. Kering sendiri gitu Pak ya? Sendiri. Oh gitu Mas.
Jadi kalau semangka seperti ini penyiraman juga bagus. Kalau dari semangka seperti ini Mas, ini kan nggak pernah kita lihat Mas, ini nggak takut busuk atau seperti apa Mas? Kalau musim kemarau tidak, kemungkinan busuk kecil karena Kecil, ya? dia tanah tidak lembab bagian apa itu ya, Tengah ya Mas ya? bagian rambatannya itu Rapat Mas ya ini ya, Mas ya? tidurannya kan gak lembab dia. Ini tidurannya pakai apa Mas? Pakai Ini alas? karena musim kemarau gak pakai hanya biasalah di Tanah biasa direntakan gitu Mas ya? Di obat suketnya biar bersih. Mati ya? Ya, lalu diturunkan golornya, ditata. Jadi seperti itu. Oh, kalau gejik sih Mas ya, ini per lubang ini pakai berapa gram Mas untuk pemupukan gejik ini? Minimal 1 genggam. 1 genggam ya. Iya. Pokoknya kalau 1/4 hektar pemupukan gejik ini 1 kintal. 1 kintal Mas ya. Kalau teman bisa lihat ini kan 1 batang dan 1 batang. Jadi pertengahannya Mas ini Mas ya. Pertengahannya pas Mas ya. Iya. Minimal jarak 20 cm dari batang. Kalau dia lebih dekat kan kemungkinan kematian lebih dekat. Lebih dekat Mas ya. Karena pupuk langsung menyerap secara kontan lah, tidak lambat. Kalau bahaya jauh, Mas ya. Iya, bahaya sekali. Kalau jauh gini kan lambat laun dia akan masuk sendirinya. Mabuk lahan dengan sendirinya akan masuk Mas ya. Iya. Kalau pupuk kecik ini nyerapnya sedikit-sedikit Mas ya. Sedikit-sedikit. Kalau pupuk kocor langsung habis gitu Mas ya. Langsung kontan kan dia. Langsung kontan. Efeknya mungkin lebih cepat kocor Mas ya. Iya, efek lebih cepat kocor, cuman untuk kemungkinan kalau dia kebanyakan bisa mati Mas ya. Atau mungkin kena virus seperti ini Mas ya. Iya, layu bisa terjadinya layu itu karena pupuk juga bisa. Karena pupuk, pengaruh pupuk Mas ya. Pupuk yang kocor itu kan bisa merusak batang dari sini nih, bisa busuk atau bisa gimana gitu. Oke. Akhirnya bisa menyebabkan kematian. Kematian Mas ya. Kalau dilihat di semangka jenengan ini Mas, kalau dilihat ini kan nggak ada rumput yang mengganggu kita Mas ya. Memang kita bersihkan untuk kemudahan kita perawatan Mas. Perawatan untuk penyiraman, untuk penyerapan pupuk biar maksimal kepada tanaman kan gitu. Mas, kalau penyemprotan ini kalau sudah sebesar seperti ini lewat parit ini Mas kita Mas. Parit memang. Lewat parit Mas ya. Iya. Berarti semua kegiatan kalau sudah besar seperti ini kita lakukan di parit semua. Di parit. Oke. Ini kalau panen dari semangka ini di usia berapa Mas? 60 hari. 60 hari. Iya. Kalau pembenihan. Kalau buah Mas? Kalau buah itu minimal 55 mulai dipanen. Nanti panen pertama gitu Mas ya. Pertama, keduanya 60. Bisa 65 paling akhir. Oh, berarti seperti itu. Iya. Pembedanya ya juga seperti itu Mas ya. Ya, kalau buah kan bisa dipanen sekalian. Kalau benih kan bisa dipanen sekalian. Jadi dituakan langsung gitu Mas ya. Kalau buah itu minimal 2 kali lah. 2 kali. Ya, di usia 55 sampai 60 bisa dipanen kembali. Oke. Mungkin kalau petani awal ini yang perlu diperhatikan di musim seperti ini apa Mas? Yang perlu diperhatikan yaitu tadi siram sama funginya lebih banyak, lebih bagus. Terus pemupukan itu bisa lihat keadaan lah. Kalau keadaan sudah baik gak usah dipupuk bisa. Tapi kalau keadaannya sudah gak baik harus segera dibantu pupuk biar buahnya maksimal. Berarti kalau sudah polinasi kita harus rutin ya Mas, untuk pemupukannya Mas ya, dan pengobatannya, penyiramannya Mas ya. Yang paling harus diperhatikan untuk semangka itu pengobatannya itu harus 2 kali sehari harus ngobat. Harus, memang itu. Kalau telat lebih dari itu kemacakan mildew akan masuk Mas ya. Pasti itu Mas ya. Pasti bisa dipastikan. Kalau sudah mulai berbuah Mas ya. Jadi ini bisa sebagai acuan untuk teman-teman Mas ya kalau tanam semangka seperti ini. Oke Mas, kita nanti akan lihat yang lainnya seputar semangka. Terima kasih untuk ilmunya. Mungkin nanti akan kita bahas lagi kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang seputar semangka ini Mas. Oke Mas, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya semangkanya. Ini semangkanya sangat luas ya, ini berapa hektar nanti kita tanyakan perawatan seperti apa. Yang lainnya ini bukan hanya semangka lonjong bulat, nah non biji pun juga ada. Jadi seperti ini ya, semangkanya sangat bagus. Mungkin kalau teman-teman
di daerah lain ingin datang ke sini, monggo teman-teman silahkan datang untuk sama-sama belajar, sharing dan yang lainnya untuk tanaman semangka. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.